yang menjadi hambatan kita untuk taat, untuk terus fokus dalam keadaan amal kebaikan, amal soleh, keimanan yang kuat adalah nafsu. Dan ini puncaknya di sini nih Pak. Puncak hambatan paling berat itu nafsu. Kenapa hadirin yang dirahmati oleh Allah? Kalau dunia beserta dengan lezat corak warnanya, makhluk dengan segala interaksinya, yang ketiga setan laknatullah alaih, walaupun ini berat, tapi ini eksternal Pak. Eksternal, di luar daripada kita. Kalau nafsu itu tabiat atau watak atau sesuatu yang sudah memang dicetak oleh Allah menyatu dengan kita dari dalam diri kita, itu nafsu. Dan letaknya berat di mana? Kalau di dalam kitab Minhajul Abidin ini disebutkan, yang pertama innaha adwan min dakhilin. Yang pertama beratnya nafsu itu adalah musuh tapi menyatu dalam diri kita. Hadirin, kalau ada maling mencuri rumah kita Bapak, itu mudah kalau dari luar. Oh ini sepeda dicuri orang sana, oh ini dicuri maling dari luar, oh tadi sudah selesai. Paling sekali dua kali maling itu Pak nyuri. Tapi kalau maling dari dalam diri rumah sendiri Pak, sudah nyurinya berkali-kali, kita kadang mau menuduh siapa kita nggak tahu. Perlu yang ketiga betul-betul fakta otentik sehingga kita bisa menjatuhkan orang itu yang mencuri Pak. Itu kalau dari dalam diri Pak. Susahnya di situ Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para imam, yang kami hormati ketua pengurus Masjid Nurul Haq beserta kepengurusannya, yang kami banggakan bapak-bapak semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin, marilah kita buka pengajian kita dengan membaca umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabil kiram. Tsumma ila hadrati khususan abaina wa ummahatina wa astatina wa jaddatina. Tsumma ila hadrati khususan jamil masakina wa sukina wa satidina. Tsumma ila hadrati khususan minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tsumma ila hadrati khususan hadzal majlis lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, beberapa hal yang berkaitan dengan perkara yang menjadi asbab kita itu terhambat, kita itu lemah, kita itu kemudian menjadi ibadah kita, perjalanan spiritual kita terganggu.
itu ada 4 perkara, dan di situ pula Imam Ghazali memberikan nasihat, ini loh cara menanggulanginya. Yang pertama adalah kemarin sudah kita bahas, ad-dunya wa ma fiha, dunia beserta dengan seluruh kesibukannya, seluruh kelezatannya, seluruh pernak-perniknya, seluruh ujian-ujiannya. Maka hadirin, Imam Ghazali memberikan nasihat, jika ingin selamat dari dunia beserta dengan seluruh apa yang ada di dalamnya, uzlah, mengasingkan diri, memanage diri, mengatur diri, mana yang sekiranya di situ penting untuk kehidupan takwa kita, untuk kehidupan akhirat kita, dan mana sekiranya yang cuman menghabiskan umur kita saja. Itu disitulah namanya uzlah. Uzlah sendiri ada 2 perkara. Yang pertama uzlah zohiron wa batinan. Zohir dan batin memang mengasingkan diri dari manusia. Jenengan ambil rumah yang jauh dari masyarakat, di kebun sana Pak, fokus untuk ibadah saja Pak, zikrullah saja Pak, dan bekerja untuk mencukupi diri. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, turun paling ketika Jumatan. Itu jenengan namanya uzlah zohiron wa batinan, zohir batin uzlah. Yang kedua hadirin, uzlah batiniyah. Zohirnya masih kumpul dengan masyarakat, zohirnya masih berinteraksi sosial dengan masyarakat, tapi batinnya sudah mampu memisahkan diri dari kesibukan dengan masyarakat, dengan umum. Hatinya sibuk, pikirannya sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu uzlah. Itu cara mengatasi dunia dan segala corak warnanya. Makanya hadirin, kalau sekarang mungkin kita tidak terlalu bisa kalau mau mengasingkan diri di kebun sana Pak. Nah makanya hadirin, zaman sekarang ini tempat terbaik untuk uzlah itu adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita di masjid ini Pak, jangan keburu-buru nak pulang saja Pak. Ayo sekali-kali kita nikmati hidup kita di masjid, syukuri kita di masjid ini Pak. Karena kadang pikiran kita di rumah itu Pak, banyak hal. Begitu keluar dari masjid ini Pak, lewat pintu itu berseribu-ribu macam pikiran kita Pak. Tapi ayo coba nikmati waktu kita di masjid dengan aktivitas ketakwaan kepada Allah. Ada taklimnya, ada zikirnya. Ini kadang kita mohon maaf Pak, untuk meluangkan sejenak, membuang umur kita ke masjid beberapa saat itu kadang kita sudah tidak sabar. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pungut HP, langsung doa ala kadarnya, keluar dari masjid, cepet-cepet pengen ke alam dunia lagi Pak. Mbok ya nikmati gitu loh. Banyakin zikirnya dulu, matikan HP-nya dulu, fokus dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmati umur, nikmati waktu ketika kita di dalam masjidnya Allah. Di situ hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada saatnya kita memperbanyak untuk stop dulu dari kesibukan alam dunia, fokus dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masjid-masjidnya Allah. Makanya hadirin, saya sangat sering sekali saya mengatakan begini, sudah nggak apa-apa di majelis taklim duduk sambil tidur, nggak apa-apa. Nampaknya sepele, nampaknya nggak apa-apa. Paling tidak begitu di masjid kita duduk sambil tertidur Bapak, mohon maaf, minimal kita lepas dulu dari urusan alam dunia ini Pak. Paling tidak kita tidak disibukkan oleh itu terus. Sudah ada keniatan baik untuk berpikir, keniatan baik untuk duduk di majelis, keniatan baik untuk menambah ilmu agama. Sementara kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk tertidur di situ. Nikmati saja, nggak apa-apa Pak. Gitu loh. Jangan cuman sudah di majelis taklim tidur, jangan begitu Pak. Keluar sana, kita untuk sekedar istirahat saja kadang nggak bisa Pak. Makanya disinilah duduk di majelis taklim ini bisa istirahat. Bisa jadi orang seperti itu Pak. Di rumah menghadapi anak, menghadapi istri, menghadapi kebutuhan, sekedar untuk istirahat saja nggak bisa Pak. Begitu di masjid, Masya Allah, begitu duduk saja, baru assalamualaikum,
sudah luar biasa beratnya, ya udah tidurkan aja dulu, nggak apa-apa. Gitu loh. Paling tidak rest dulu kita. Paling tidak kita istirahat semuanya, khusus di dalam masjid, nikmati kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dunia beserta dengan segala corak warnanya, cara mentaklukkannya adalah uzlah. Mohon maaf. Kok dunia? Makhluk. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, interaksi sosial makhluknya. Ad-dunya wa ma fiha, dunia dengan segala corak bentuk kelezatannya, cara mentaklukkannya dengan zuhud. Ambil dunia ini di mana yang diperlukan kita, Pak. Ambil dunia ini yang tidak memperberat kita hisab nanti, Pak. Jadi zuhud itu mementingkan kehidupan akhiratnya daripada kehidupan dunianya. Ini dunia dengan segala kelezatannya. Kalau yang tadi dengan uzlah itu interaksi sosial kita dengan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hadirin, bagaimana yang ketika mentaklukkan setan laknatullah alaih, hadirin, karena ini musuh yang tidak nampak, musuh yang luar biasa, musuh yang mereka mengenal kita, kita nggak mengenal mereka. Maka hadirin, kita mau tidak mau, sadar atau tidak, suka atau tidak, cara mentaklukkannya adalah memperbanyak berdoa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bertawus tadi, Pak, untuk bera'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pokoknya berdoa kepada Allah, karena kita nggak nampak musuh kita ini. Yang kedua hadirin, baru kita kemudian harus kenali jaring-jaring yang setan pasang menjerat kita, Pak. Apa saja jaring-jaring hadirin? Yang pertama, mohon maaf ini tidak semua, tapi hati-hati di sini, Pak. Imro'ah, perempuan hadirin. Perempuan ini merupakan jaring-jaring setan laknatullah alaih. Berapa banyak manusia-manusia terhormat terjungkal, habis sengsara, jatuh dalam lubang kehinaan gara-gara ulah perempuan, Pak. Inilah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum perempuan. Maka hati-hati sekali. Yang kedua hadirin, jaring-jaring setan itu adalah nikmat-nikmat dunia, panggung-panggung hiburan dunia, panggung kesenian dunia, panggung kelezatan dunia. Itu juga terkadang menjadi jerat iblis laknatullah alaih. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dan tentunya masih ada beberapa hal yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang terakhir ini, Pak, yang menjadi hambatan kita untuk taat, untuk terus fokus dalam keadaan amal kebaikan, amal soleh, keimanan yang kuat adalah nafsu. Dan ini puncaknya di sini nih, Pak. Puncak hambatan paling berat itu nafsu. Kenapa hadirin yang dirahmati oleh Allah? Kalau dunia beserta dengan lezat corak warnanya, makhluk dengan segala interaksinya, yang ketiga setan laknatullah alaih, walaupun ini berat, tapi ini eksternal, Pak. Eksternal, di luar daripada kita. Kalau nafsu itu tabiat atau watak atau sesuatu yang sudah memang dicetak oleh Allah menyatu dengan kita, Pak. Dari dalam diri kita, itu nafsu. Dan letaknya berat di mana? Kalau di dalam kitab Minhajul Abidin ini disebutkan, yang pertama innaha adwan min dakhilin. Yang pertama beratnya nafsu itu adalah musuh tapi menyatu dalam diri kita. Hadirin, kalau ada maling mencuri rumah kita, Bapak, itu mudah kalau dari luar. Oh, ini sepeda dicuri orang sana. Oh, ini dicuri maling dari luar. Oh, tadi sudah selesai. Paling sekali dua kali maling itu, Pak, nyuri. Tapi kalau maling dari dalam diri rumah sendiri, Pak, sudah nyurinya berkali-kali, kita kadang mau menuduh siapa kita nggak tahu. Perlu yang ketiga, betul-betul fakta otentik sehingga kita bisa menjatuhkan orang itu yang mencuri, Pak. Itu kalau dari dalam diri, Pak. Susahnya di situ, Pak. Kalau dari luar paling sekali dua kali, habis itu sudah. Tapi kalau dari diri, apalagi ada maling internal kampung itu sendiri yang nyuri, Pak. Wis mesti satu kampung itu berkali-kali akan kecurian dan susah dideteksi, Pak. Itu kalau musuh dari dalam diri. Nah, nafsu itu musuh dari dalam diri.
Makanya dia akan terus ada kesempatan jalanin terus, Pak. Di sisi lain hadirin yang dirahmati oleh Allah, jalan adanya nafsu ini, Pak, itu memang di situ ada kelezatan. Nah, sebelum saya panjang lebar, perlu diketahui, Pak, nafsu itu ada 3. Yang pertama, nafsul amaroh. Ini nafsu mengajak kepada arah kejelekan semua, tidak cuma seksual. Jadi nafsu seksual itu normal, Pak, normal manusiawi. Mengajak ke perzinahannya itulah nafsu amaroh, gitu loh. Tapi kalau nafsu nanti hadirin, yang kedua nafsu lawamah, nafsu yang sudah mulai melemah. Kemudian yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang sudah berada di dalam takluk, di dalam manajemen kita sendiri. Contoh begini, Pak, nafsu seksual. Ketika nafsu seksual muncul, kemudian diarahkan ke dalam perzinahan, maka itu namanya nafsu amaroh, nafsu yang jelek, Pak. Karena nafsu seksual diarahkan kepada perzinahan. Tapi kalau nafsu seksual itu kadang tidak muncul, atau kadang kita sudah redup, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nafsu lawamah. Artinya kita bisa mampu mengendalikan untuk tidak dilampiaskan. Kemudian nafsu seksual kita lampiaskan, kita salurkan kepada istri yang sah kita, namanya nafsu mutmainnah, nafsu yang bisa dikendalikan, nafsu yang sudah di mana harus diletakkan kita sudah mampu. Itu namanya nafsu mutmainnah. Ini sekarang ini, Pak, orang berebut pilkada, pengen jadi wali kota, pengen jadi gubernur, pengen jadi, sah-sah saja, Pak, tidak ada yang salah. Tapi kemudian kalau kekuasaan menjadi angkara murka, itu namanya nafsul amaroh, nafsu yang jelek. Kalau jenengan pengen berkuasa, tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak mengikuti keinginan itu nafsu lawamah, nafsu yang lemah. Punya siapa sih yang nggak kepingin jadi ketua, siapa pengen nggak kepingin jadi wali kota, yang nggak pengen jadi bupati, yang nggak pengen jadi. Tapi saya sadar diri, Pak Ustadz, kemampuan saya nggak di situ, berarti itu nafsul lawamah. Ada keinginan tapi tidak mampu untuk dijalankan, artinya tidak kemudian diikuti untuk bagaimana menjalaninya, mewujudkannya. Yang ketiga nafsul mutmainnah, pengen jadi penguasa, begitu jadi penguasa betul, amanah, adil, kemudian memang fokus untuk pengabdian, itu nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah bisa dikendalikan. Pengen berkuasa, kekuasaannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini nafsu. Ada nafsul amaroh, ada termasuk masalah Bapak misalkan begini. Jadi yang disebut nafsu amaroh itu, Pak, bukan cuma marah saja, enggak. Tabiat egois, tabiat pemberani, tabiat tegas. Hadirin, ini tabiat. Kalau kemudian tabiat ketegasan itu menjadi keegoisan sehingga menjadi orang yang otoriter, semena-mena, maka ini nafsul amaroh. Kalau kemudian keegoisannya itu bisa dikendalikan, kemudian tidak tidak sembarangan meletakkannya, namanya lawamah. Tapi kalau ketegasannya untuk memberantas perkara yang haram, egosentrisnya memiliki keinginan untuk memberantas perkara yang dilarang agama, itu namanya nafsul mutmainnah, nafsunya sudah mampu dikendalikan. Nah, kita ini mempunyai nafsu juga karena kita melekat. Nafsu itu ada pada dalam diri kita. Makanya sekarang coba kita tengok, Pak, introspeksi diri, karena kita mengenal diri. Nafsu-nafsu saya ini mana yang belum lawamah, mana yang belum mutmainnah. Bapak kenali diri, sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan nanti berada dalam rel yang benar. Contoh, Pak Ustadz, saya ini pekerja keras dan saya tidak pantang menyerah, dan saya orang yang mempunyai disiplin yang tinggi. Baik, kalau begitu coba nafsu, keinginan-keinginan seperti itu, kerasnya, mentalnya, pemberaninya, disiplinnya, tidak cuma dalam segi keduniaan. Kalau di situ nanti menjadi nafsu amaroh.
Jenengan arahkan sedikit, mulai jenengan berdamai dengan kenyataan diri bahwa diri Anda memang seorang yang yang egois, yang pemberani, yang Anda harus berdamai dengan itu, mengakui hal itu Pak, itu ada. Sekarang geser lagi Pak menjadi nafsul mutmainnah, disiplinnya untuk menjaga sholat 5 waktu. Kalau dulu Pak diajak maksiat, hujan badai saja kita datang maksiat Pak. Sekarang Pak ke masjid kalau cuma hujan badai ini Pak, terjang saja Pak. Dulu pada waktu kita itu nakal ya kan itu kan. Pada waktu kita dulu ini dalam keadaan jahiliyah Pak, diajak main judi sama kawan, diajak minum sama kawan, itu hujan badai aja kita datang loh Pak ya kan? Cuma dikatakan nanti kumpul ya, kumpul betul meskipun hujan Pak. Nah, sekarang ke masjid dengar adzan kadang hujan gerimis saja udah nggak ke masjid Pak ya kan, gitu kan, aneh tuh itu tuh. Kita gaskan Pak sekarang, rubah menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah kita manage, kita kendalikan untuk kebaikan. Punya duit Pak, dulu Pak diajak untuk patungan loh, beli khomer aja kita mau ngeluarin duit, patungan loh untuk beli bir aja mau kita Pak. Nah sekarang Pak diajak untuk berinfak susahnya luar biasa. Nah itu nafsu amaroh, kita kemudian rubah di situ Pak. Kalau dulu duit untuk maksiat saya ringan, sekarang duit untuk taat apalagi Pak. Nah begitu. Begitu juga dengan waktu Pak, kita mau duduk tongkrong-tongkrong itu Pak ya, mohon maaf kadang kita ngopi tok itu nggak ada manfaat untuk kebaikan. Kalau manfaat untuk kebaikan itu silakan aja, saya nggak mengkritik ngopinya, tapi mengkritik duduk lamanya yang tidak ada manfaatnya itu. Kalau di situ aja kita bisa mampu berlama-lama, kenapa di masjid kita nggak bisa lama-lama duduk Pak ya kan itu. Nikmati, bisa menikmati duduk di kopi dengan sekian jam waktu kita hilang habis umur kita. Coba kita juga bisa menikmati di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rubah itu Pak, nafsu-nafsu itu kita rubah. Yang tadinya masih nafsu amaroh, kita kendalikan sedikit-sedikit menjadi lawamah. Setelah lawamah, kemudian kita kendalikan untuk menjadi mutmainnah. Nafsu kita sudah kita jinakkan dalam tempat yang tepat. Itu loh Pak. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa nafsu itu menjadi musuh yang luar biasa beratnya? Yang pertama tadi karena nafsu itu berada dalam diri kita. Yang kedua hadirin, ini yang aneh Pak. Sudah tahu musuh, innaha aduun mahbubun. Sudah tahu musuh tapi kita suka. Anehnya di situ Pak. Coba bayangkan Pak, kita punya musuh tapi kita suka dengan musuh itu. Bahkan kadang kita memberikan uang, memberikan makanan kepada musuh, itu kan aneh tuh Pak. Gitu loh. Kita tahu bahwa nafsu itu kadang hadirin, mohon maaf, menjerumuskan kita tahu. Tapi kita suka dengan perkara itu. Gitu loh. Kita tahu kadang Pak, marah itu menyesatkan kita. Tapi karena tabiatnya marah, kita suka marah-marah terus juga gitu loh. Di rumah marah, di masyarakat marah, kesinggung marah. Padahal kita tahu marah itu jelek. Gitu. Kita tahu bakhil itu jelek Pak, tapi begitu kita kena tarian, kena infak, ya bakhil lagi gitu loh Pak. Nah ya aneh toh kalau kayak gitu. Kemudian apa lagi Pak, kita tahu di masjid itu bagus, dan di masjid lama-lama di masjid itu berkah, menghabiskan umur di masjid itu enak, tapi ya kita keburu-buru aja nak keluar dari masjid gitu loh Pak. Itu nafsu itu seperti itu. Tahu jeleknya kita tentang hal itu, tapi kita suka. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang perkara yang susah mengendalikan nafsu. Sementara di Islam ini Pak, mohon maaf, Islam dengan tegas tidak membunuh nafsu Pak, tapi Islam hanya mengendalikan nafsu. Artinya nafsu itu akan ada terus Pak. Contoh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, di mana di situ dilarang oleh syariat Islam, Allah pasti mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik Pak. Contoh, khomer, bir, alkohol, minuman-minuman yang memabukkan, termasuk puto, sabu-sabu, apalagi Pak, ganja, cimeng, inek, larang semua itu Pak. Mik-mek, ya kan, apek botak, topi miring, ya kan, anggur hitam. Loh Pak Ustadz kok paham sekali? Ya paham lah Pak ya kan, nggak usah suudon jenengan kan itu kan ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua diharamkan. Tapi Allah mengganti dengan yang lebih baik.
Madu Allah halalkan, Pak. Daripada beli minuman keras, belikan madu, Pak. Wah, itu bagus. Madu itu, Pak, itu pengobatan tradisional yang dibarengkan dengan obat apapun, Pak. Nggak pernah ada kontraksinya, Pak. Kan kadang ada ya, pengobatan herbal itu tidak boleh dibareng dengan pengobatan apa itu ya, yang obat-obat sintetik itu ya, obat-obat apa itu, Pak. Tidak boleh. Tapi kalau madu boleh, Pak. Jangan minum paracetamol habis itu minum madu, atau minum madu dulu kemudian minum paracetamol, boleh, Pak. Hebatnya madu itu. Dan madu itu merupakan salah satu minuman yang apa ya, zat, tidak cuma minuman, zat yang mampu dengan cepat membangun jaringan sel yang rusak di dalam tubuh kita, Pak. Itu madu, Pak. Maka saya sarankan itu mengkonsumsi madu, Pak. Dan madu itu memang kesukaan minuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para nabi juga minum madu. Khasiatnya madu itu memang luar biasa sekali. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dilarang. Allah melarang zina. Hadirin, maka Allah menghalalkan nikah. Bahkan tadinya yang haram sebelum menikah menjadi ibadah pada saat sesudah nikah. Menggandeng tangan perempuan haram ketika belum nikah, tapi setelah nikah menjadi sedekah. Lebih bagus memegang bara api daripada memegang perempuan, kulit perempuan yang bukan muhrimnya. Oh, kan gitu, Pak. Apalagi kok sampai zina. Naudzubillahi min dzalik. Ini hadirin, judi, mengadu nasib, untung-untungan, Allah larang, Allah haramkan. Tapi Allah ganti dengan perdagangan, sama-sama untung-untungan loh, Pak. Dagang itu dikira nggak judi, Pak. Kan memang hukumnya tidak judi hukumnya, tapi cara mainnya kan untung-untungan juga nggak judi, Pak. Bayangkan, Pak, dagang itu, Pak. Jenengan datang ke kebun, melihat pisang, jenengan belum tahu ini apakah nanti akan laku atau tidak. Berani jenengan ambil pisang, Anda bayar, Pak, sebagai modal. Dibawa ke kota, apakah nanti untung ataukah buntung, mau alam bisawab. Dagang seperti itu, Pak. Judi juga seperti itu, Pak. Apakah nanti bisa untung atau buntung, belum tentu, tapi pasang dulu, Pak. Ya kan itu. Cuma bedanya, Pak, bedanya. Kalau dagang itu serugi-ruginya aset masih punya, Pak, dagang, makanya berkah. Kalau judi hilang semua, Pak. Nah, hadirin, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di situ ada nafsu. Nafsu orang pengen kaya raya, nafsu pengen berhubungan badan. Itu nafsu semua, tapi bisa menjadi nafsu amarah jika diletakkan di tempat yang salah, bisa menjadi nafsu mutmainah jika kita sudah menempatkan pada perkara yang benar. Nah, hadirin, ini tahapan pertama. Nanti tahapan selanjutnya, Pak. Hadirin, mohon maaf, meskipun nafsu itu diletakkan di tempat yang halal, contoh berhubungan badan, Pak, berhubungan badan halal kan, Pak, halal. Bahkan ibadah di situ, Pak, apabila berhubungan badan dengan istri kita. Tapi nanti tahapan tingkatan tertentu itu pun akan Anda tinggalkan ketika itu nanti melalaikan diri Anda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di situ, Pak. Tetapi nanti yang pertama kali salurkan dulu nafsu itu ke dalam perkara yang diridhoi Allah secara syariahnya. Itu yang pertama. Tahapan selanjutnya, Pak, mohon maaf. Kemarin sudah saya sampaikan, ada seseorang, Pak, ikut belajar manah. Ini contoh. Memanah itu adalah ibadah sunnah loh, Pak. Memanah itu ibadah sunnah. Tapi orang itu tinggalkan. Ketika ditanya kenapa Anda meninggalkan, padahal di situ adalah ada ibadah sunnah, olahraga sunnah. Olahraga sunnah itu kan manah, berenang, main kuda itu kan, berkuda itu sunnah semua. Kata dia, ketika aku memanah, begitu tali busur aku tarik, aku pandang itu tempat sasaran, saat itulah fokus saya hanya ke sasaran itu aja. Saat itu saya lalai, lupa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada saya lalai dari Allah, aku tinggalkan olahraga manahnya. Bayangkan, Pak, padahal olahraga sunnah. Tapi hadirin, ketika ada seseorang itu menarik, kemudian dia berkata, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Dia begitu tarik busur justru malah ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lepas dari fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jalanilah manahnya. Itu sampai di situ, Pak. Rasa itu sampai di situ.
Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada nafsu. Nafsu itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada nafsul amarah, lawamah, kemudian mutmainah. Nanti hadirin meskipun mutmainah, kalau itu justru menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Itu tingkatan tertentu. Nah, kalau kita ini Pak, yang penting nafsu kita penyalurannya secara mutmainah, sudah gitu aja. Atau paling tidak nafsu kita itu tidak muncul. Anda kenali diri. Saya punya kawan itu Pak, dia dihadapkan perempuan, mohon maaf, ambok telanjang di depannya, dia bilang saya nggak akan tergoda kalau perempuan. Meskipun saya di dalam kamar, meskipun saya perempuan itu menggoda saya telanjang, berat, cantik sekalipun, saya nggak akan tergoda. Karena saya memang betul-betul takut kalau zina itu, kata dia. Mencuri, menipu, membohongi nggak mau saya, kata dia. Tapi kata dia, jangan pancing nafsu marah saya. Saya belum mampu mengendalikan nafsu marah saya. Berapa orang yang sudah saya pukulin gara-gara nafsu marah saya? Berapa kali saya berhubungan dengan kepolisian gara-gara nafsu amarah, nafsu marah saya ini yang nggak bisa terkendali. Itu kelemahan saya Pak Ustadz. Kalau masalah perempuan, mohon maaf, bukan saya sombong. Dia bilang. Kalau masalah judi, masalah ingin berpuasa, mohon maaf. Tapi nafsu marah saya belum mampu saya kendalikan. Ini orang itu mengenali kekurangan dirinya, segi nafsu marahnya. Ada juga kalau saya sih nggak marahan Pak, saya bahkan cenderung mengikhlaskan, memaafkan. Tapi kalau sama hubungan dengan perempuan Pak, itu yang Masya Allah. Nah, jenengan sudah mengenali kelemahan. Sekarang jenengan kenali juga kelemahan-kelemahan Anda sendiri Pak. Di sisi mana nafsu jenengan yang belum mampu untuk menjadi nafsu mutmainah. Karena kalau kita tidak mulai koreksi diri, mengenali nafsu-nafsu kekurangan kita itu Pak, maka ke depan hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam kesibukan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penghambat ini Pak nanti. Akan menjadi penghambat. Saya kalau masalah perzinahan enggak Pak Ustadz. Minum enggak. Marah alhamdulillah, saya pemaaf, sabar saya. Cuma bakhil enggak keturunan. Nah, ya kan itu berarti sisi bakhil yang harus diperbaiki. Gitu loh Pak. Itu kalau nak bersedekah itu waduh luar biasa. Atau mohon maaf, kalau saya alhamdulillah dermawan, tapi mulut saya kadang masih suka ngomongin orang lain. Nah, kenali di situ Pak. Besok mulai tinggalkan. Ini nafsu-nafsu amarah ini kita, nafsu-nafsu yang jelek itu kita kenali Pak. Mana kita teliti nafsu-nafsu jelek kita, koreksi nafsu jelek kita, evaluasi, tinggalkan itu Pak di situ nanti. Paling tidak menjadi nafsu lawamah, kejelekan yang nafsu jelek yang tidak pernah akan muncul dulu Pak. Paling tidak di situ. Nah hadirin, inilah yang berkaitan dengan nafsu. Lantas bagaimana nanti pengenalan nafsu? Nanti kita akan bahas mulai satu-satu Pak. Yang berkaitan dengan telinga, yang berkaitan dengan mata, yang berkaitan dengan hati. Sehingga nanti ketika kita mau melihat diri kita, bercermin diri kita, mengenali diri kita tentang bagaimana buruknya sisi-sisi nafsu yang ada di diri kita akan ada jalannya ke situ. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu mengendalikan di situ. Dan ini menjadi perkara terakhir yang menghambat ibadah kita, yang menghambat perjalanan kita untuk takwa kepada Allah, yang menghambat kita untuk membentuk pribadi yang los, semeleh, ikhlas, sabar. Itu memang beratnya di sini nih Pak. Yang ketika ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam musibah, cukup berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika dibenci orang, ketika dibully orang, cukup dia mengatakan innallaha ma'ana la tahzan. Saya tidak akan susah karena sesungguhnya Allah bersama dengan kami. Kalau sudah seperti itu Pak, insya Allah itu Pak, jangan berdoa, jangankan kok berdoa Pak, batin saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan hadirin, musuh-musuh jenengan nggak perlu jenengan doa jelek, cuma nengok saja pembenci-pembenci jenengan udah nggak karu-karuan Pak, nengok saja Pak. Ya kalau sudah sampai derajat itu, sampai jenengan akhirnya malah berkata ya Allah, sudah ya Allah, kasihan musuh-musuh kami ya Allah, mereka nggak sanggup kalau menerima itu terus ya Allah, malah kita malah berbelas kasihan kepada yang dulu mendolimi kita. Hebatnya di situ Pak, kalau nafsu itu sudah menjadi nafsu mutmain. Nah hadirin, ini dulu yang kami sampaikan. Insya Allah
kita nanti ke depan kita akan kenali diri kita hadirin dari segi nafsu kita, perilaku kita, mata kita dan lain sebagainya. Anggota tubuh kita termasuk hati kita. Sehingga nanti kita bisa terus membangun nilai-nilai takwa yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, tidak terasa 45 menit sudah kita jalani. Semoga yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.